Fahri meminta partai politik yang merasa punya tiket Pilpres 2024 untuk sadar diri. Menurutnya, tiket tersebut masih bersifat palsu karena 2014 dengan Gerindra kalah, 2019 dengan Gerindra juga kalah. Ini mungkin ada peluang baru ketika bergabung dengan Nasdem. Jadi ada yang ketar-ketir kalau misalkan PKS bergabung dengan Gerindra yaitu Nasdem. Karena apa? Karena kalau misalkan PKS gabung ke Gerindra, otomatis presiden threshold-nya kurang dari 20% kalau misalkan Nasdem hanya bergabung dengan Demokrat saja. Bahkan ludah pun bisa dijilat kembali kalau misalkan di dalam politik. Ya, kita lihat aja Anies Baswedan akan menjilat ludah sendiri atau enggak. Kalau misalkan Prabowo nyalon, apakah Anies akan ikut nyalon juga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya kali ini dan selamat datang di channel Catatan Isu, tempat di mana saya mencatat dan berperspektif terhadap isu. Sahabat-sahabat, kali ini di hari ini saya buat video lagi membahas soal politik. Kenapa politik? Karena politik selalu banyak intrik yang menarik untuk kita berbincangkan. Nah, berita-berita belakangan ini dikuasai oleh PKS, oleh Gerindra, oleh Demokrat, oleh Anies Baswedan dan Nasdem. Belakangan ini media-media online memberitakan topik-topik tersebut. Sehingga di dalam video ini juga saya rencananya akan ngomongin kelima topik tersebut ya. Karena apa? Karena ada pembahasan yang menarik soal lima topik tersebut. Tapi mohon maaf kalau misalkan konten kali ini kurang beruntun atau sistematis karena memang saling berkaitan satu konten ini, jadi kita bahas secara bersama aja. Kita langsung saja menuju beritanya. Yang pertama, sahabat-sahabat, ada dari ini Detik ya, dari Detik News. Isu rujuk Gerindra PKS, Fahri Hamzah sindir parpol pegang tiket palsu. Jadi, kenapa Fahri Hamzah ini menyindir parpol pegang tiket palsu? Belakangan waktu kalau nggak salah 2 hari yang lalu, saya bikin short video tentang Fahri Hamzah yang mengkritik Anies Baswedan dan beberapa partai PKS Nasdem, sehingga memunculkan balasan-balasan ke Fahri Hamzah. Lalu di dalam pertemuan selanjutnya, beberapa hari ke belakang, kemarin tepatnya kemarin, Fahri Hamzah mengeluarkan respon lagi yang baru sehingga memunculkan lagi percikan konflik percikan masalah nih. Jadi kata Fahri Hamzah, kita baca beritanya. Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah merespon mencuatnya isu Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera rujuk untuk pemilu 2024. Fahri Hamzah merespon singkat isu tersebut. Kata Fahri Hamzah singkat melalui akun Twitternya. Nah, Fahri Hamzah lalu menjelaskan lebih lanjut alasannya mencuit demikian. Dia menyampaikan mencuatnya isu rujuk Gerindra dan PKS menegaskan pendapatnya bahwa belum ada koalisi hingga 7 September 2023. Jadi menurut Fahri Hamzah tidak akan ada koalisi yang akan dibangun oleh partai-partai nasional sampai ke tahun 2023. September ya, tanggal 7 kata Fahri Hamzah. Kenapa? Karena jarak ke pemilu ke pendaftaran itu masih panjang. Politik itu akan dimulai nanti hangat-hangatnya, panas-panasnya tanggal 7 September kata Fahri Hamzah, sehingga tidak akan terjadi koalisi-koalisi pembentukan di akhir-akhir ini. Sehingga Fahri Hamzah sebetulnya menepis isu Gerindra akan merapat dengan PKS. Ya memang kalau misalkan saya analisa juga kemarin saya kan bikin berita soal Gerindra dan PKS akan bergabung di short video, tapi semuanya itu sebetulnya Fadly John yang bertemu dengan beberapa perwakilan dari PKS dan pertemuan itu nggak disengaja di dalam sebuah kegiatan apa gitu. Dia mengatakan ya komunikasi masih terbuka dan tidak menutup kemungkinan peluang bergabung dengan PKS seperti itu kata Fahri Hamzah. Nah, ini balasan menohok PKS ke Fahri Hamzah soal sindiran tiket palsu. Oh, sorry saya belum jelaskan ya. Maksudnya tiket palsu di sini adalah
Nah ini nih, Fahri meminta partai politik yang merasa punya tiket Pilpres 2024 untuk sadar diri. Menurutnya, tiket tersebut masih bersifat palsu. Apa maksud Fahri? Jadi secara tiket Pilpres itu kan minimal presiden threshold-nya 20% sih. Kalau misalkan yang mencalonkannya Nasdem, saat ini mencalonkan Anies Baswedan itu nggak bisa karena belum mencapai 20%. Maksud Fahri itu ke sana. Karena artinya ketika belum mencapai 20% itu hanya tiket palsu, untuk tiket Pilpres palsu. Karena sampai hari ini belum ada yang berkoalisi dengan Nasdem yang mendukung Anies Baswedan. Walaupun PKS dan Demokrat merapat ke Anies Baswedan, tapi belum pasti berkoalisi karena apa? Ada peluang PKS ada peluang ke Gerindra, terus juga AHY juga belum masih menunggu-nunggu kesepakatan antara koalisi tersebut. Nah, ini balasannya kita baca dari siapa ini, Mardhani Alisera, "Jangan baper, semuanya masih proses." Nah, ini juga sama sebetulnya, PKS nyaman komunikasi dengan banyak parpol. Saat ini sedang finalisasi musyawarah bareng Nasdem dan Demokrat. Kayaknya kalau Mardhani Alisera ini sangat sepakat kalau misalkan koalisi perubahan ini mendukung Anies Baswedan. Tapi yang perlu menjadi catatan, kalau nggak salah Ahmad Syaihu itu menyambut baik kalau misalkan Gerindra akan bergabung dengan PKS. Nah ini terancam ditinggalkan Demokrat PKS, hati-hati Nasdem dan Anies. Kayaknya kayaknya berita tentang Gerindra dan PKS ini semakin mencuat. Keinginan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden bisa kandas. Apalagi telah muncul wacana dari PKS untuk membuka peluang rujuk koalisi dengan Partai Gerindra di Pilpres 2024. Hati-hati. Cuman masalahnya, apakah mau PKS ini berkoalisi dengan Gerindra yang notabene ini partai yang dekat dengan Jokowi gitu di istana, partai istana lah kira-kira bisa dibilang begitu. Kalaupun dia mau, berarti tiket wapres, wakil presiden, calon calon wakil presiden ini akan lancar kayaknya untuk PKS karena Aher akan menjadi cawapresnya Prabowo. Tapi perlu menjadi catatan juga, kalau misalkan Gerindra dan PKS bergabung, artinya PKB itu akan out, akan keluar dari koalisi dengan Gerindra. Itu yang disampaikan oleh Caimin pada waktu itu. Kalau misalkan ada cawapres lain yang diinginkan oleh Prabowo, maka PKB akan keluar. Nah, ini dari survei, founder lembaga survei kedai kopi Henry Satrio, Hensat. PKS rugi kalau rujuk berkoalisi dengan Gerindra. Memang kalau dipikir-pikir saya juga kalau menganalisa memang rugi karena apa? Karena pemilih PKS itu lebih condong untuk mendukung Anies Baswedan daripada Prabowo. Jadi akan kehilangan banyak suara sebetulnya kalau misalkan PKS bergabung dengan Gerindra. Kita baca nih. Nah, sebetulnya sampai saat ini tidak ada perubahan nasibnya Anies Baswedan dengan sebelum-sebelumnya. Jadi Anies memang masih sebagai calonnya Nasdem. Nah, sebetulnya kesempatan PKS untuk menghasilkan hasil Pilpres yang berbeda dengan 2019 itu ya memang bekerja sama dengan Nasdem. Iya memang. Karena 2014 dengan Gerindra kalah, 2019 dengan Gerindra juga kalah. Ini mungkin ada peluang baru ketika bergabung dengan Nasdem. Apa kerugian buat PKS? Yang pertama adalah konstituen PKS justru dari awal akan pisah. Konstituen PKS yang memang pro ke Anies Baswedan sejak awal bisa langsung menentukan pilihan ke Nasdemnya. Begitulah kira-kira. Lalu Demokrat tak ingin berspekulasi wacana rujuk PKS dan Gerindra. Ini orang ini selalu muncul ya. Si siapa ya? Ini Kamhar. Ini tidak terlalu menanggapi kalau Partai Demokrat. Nah, ini ada yang ketar-ketir nih, ada yang ketar-ketir Nasdem soal wacana rujuk PKS dan Gerindra, faktanya gagal menang, ini kata Gerindra. Jadi ada yang ketar-ketir kalau misalkan PKS bergabung dengan Gerindra yaitu Nasdem. Karena apa? Karena kalau misalkan PKS gabung ke Gerindra, otomatis presiden threshold-nya kurang dari 20% kalau misalkan Nasdem hanya bergabung dengan Demokrat saja. Harus membutuhkan partai lain misalkan P3 ataupun apa PAN itu akan mampu menyentuh 20%. Kalau misalkan hanya dua partai dengan AHY aja
berarti duetnya kan Anies AHY kan, itu tidak akan bisa maju ke Pilpres. Nah, kami yakin keimanan politik PKS untuk mendukung Anies sangat dalam dan kokoh, tak akan goyah dengan rayuan apapun. Ini kata Ketua DPP Nasdem Effendi Khoiri. Nah, selanjutnya ini soal Prabowo dan Ganjar. Kalau PKB tak mau, tak akan terjadi. Tadi saya sudah sampaikan kalau misalkan Prabowo itu dengan Aher ataupun Prabowo dengan Ganjar, itu PKB pasti akan keluar dari koalisi dan tidak akan mau hanya menjadi partai pendukung. Selanjutnya tangan kanan Paloh, ini dari wartaekonomi.co.id, katanya Anies presiden, Prabowo wakil presiden. Tapi kalau misalkan kita lihat ini pasangan yang tidak akan mungkin terjadi. Ini pasangan pilpres yang tidak akan mungkin terjadi. Kenapa? Karena Anies sangat menghormati Prabowo. Kalau nggak salah saya pernah lihat videonya, kalau Prabowo nyalon presiden, Anies itu nggak bakal nyalon presiden. Itu kata Anies Baswedan. Tapi ya namanya politik siapa yang tahu ya. Bahkan ludah pun bisa dijilat kembali kalau misalkan di dalam politik. Ya kita lihat aja Anies Baswedan akan menjilat ludah sendiri atau enggak. Kalau misalkan Prabowo nyalon, apakah Anies akan ikut nyalon juga? Malah maju sama Nasdem sampai lupa jasa Prabowo Anies Baswedan dikuliti. Tolong mulai bicara. Nah ini sumber dari permasalahan Fahri Hamzah. Jadi kenapa Fahri Hamzah banyak yang kritik karena ngomong ini gitu di beberapa podcast. Fahri Hamzah juga menyoroti langkah Anies Baswedan yang mau dicalonkan sebagai presiden oleh Nasdem. Padahal ada proyek bersama Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Mungkin ada proyeknya itu menjadikan Anies Baswedan adalah wakil presiden dari Prabowo Subianto. Tapi kalau misalkan seperti itu skemanya, akan sulit terjadi. Berarti kan Gerindra dengan Nasdem. Begitupun dengan PKS yang tidak akan rela kalau misalkan Anies Baswedan dijadikan sebagai calon wakil presiden. Nah, ini yang terakhir, klarifikasi dari PKS. PKS ungkit 2 kali pilpres dukung Prabowo sekarang gantian. Maksudnya di dalam berita ini adalah apa namanya PKS meminta Gerindra itu mengalah untuk Anies Baswedan. Jadi gabung ke dalam koalisi perubahan bersama Demokrat, Nasdem dan PKS. Tapi itu sangat sangat tidak mungkin terjadi untuk koalisi tersebut. Itu aja mungkin analisa untuk berita kali ini, bukan kompilasi berita, tapi semoga membuat sahabat-sahabat memahami apa yang saya sampaikan. Ditutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.